Menjelang Dajjal keluar, kata Rasulullah, muncul ke tengah-tengah kamu. Itu adalah jarak antara Dajjal lepas dari ikatannya. Kami dengan keyakinan kami dan analisa yang ada dari hadis-hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Muslim, Dajjal pada hari ini demi Allah telah lepas dari belenggu-belenggu yang mengikatnya. 3 tanda alam yang ada di Palestina, 3-tiganya sudah terjadi. Pertama, susutnya Danau Tiberias. 2, tidak lagi mengeluarkan air, mata air Zuhar. Dan yang ketiga, tidak lagi berbuah kebun-kebun kurma yang ada di kawasan Baisan. 3-tiganya ini sudah terjadi lengkap dan serentak sekarang. Maka wallahi, demi Allah, kami berhak punya keyakinan. Kita juga boleh punya keyakinan. Dan tidak ada satupun yang boleh menyalahkan keyakinan ini, yaitu Dajjal telah lepas. Apapun saat ini yang sedang kita jalani dan kita alami, kita rasakan dan kita tanggung, penderitaan, tekanan, kezaliman, kesusahan hidup, banyaknya nyawa yang melayang, dan sebagainya. Tetaplah kita menyatakan dan menyampaikan dari hati kita rasa syukur kepada Rabbul Alamin. Karena nikmat Allah dibandingkan dengan ujiannya tetap jauh lebih unggul, lebih banyak, tidak terhingga, tidak terhitung. Maka kita katakan alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Setelah Dajjal lepas dari ikatan yang membelenggunya, baik ikatan kekuatan fisiknya ataupun ikatan kekuatan maknawiyahnya, atau disebut juga dengan kesaktiannya. Ketika dia sudah lepas dari ikatan-ikatan tersebut dengan 3 tanda, maka jarak antara dia lepas dengan dia muncul ke tengah-tengah manusia, menampakkan diri ke tengah-tengah manusia, sinina khadda'atan. Manusia di muka bumi terlebih dahulu merasakan atau menjalani melalui tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya, tahun-tahun yang banyak tipu daya. Pada tahun-tahun itu yukadzabu fiha as-sadiq. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar pada saat itu diberitakan, disampaikan kepada publik menggunakan media bahwa dia adalah orang yang pembohong, orang yang penyebar hoax, orang yang tidak baik, orang yang tidak benar. Wa yusaddaqu fihal kadhib. Pada tahun itu para pembohong, orang-orang yang senang menyebarkan hoax, orang-orang yang senang menyebarkan berita-berita tidak benar, mereka justru diberitakan sebagai orang yang jujur, orang yang benar, orang yang layak dibenarkan dan dipercayai. Wa yukhawwanu fiha al-amin. Pada tahun-tahun itu, kata Rasulullah, orang-orang yang amanah justru mereka akan dikatakan sebagai pengkhianat. Itu tahun-tahunnya. Lalu wa yu'tamanu fihal kha'in wa yatakallamu fiha ar-ruwaybidah. Pada tahun-tahun menjelang Dajjal memunculkan dirinya, di situ kalian akan menyaksikan banyak ruwaybidah yang berbicara. Banyak ruwaybidah yang berbicara. Qila, ditanya Rasulullah oleh para sahabat, wa mar ruwaybidah ya Rasulullah, apa itu ruwaybidah? Maka Nabi menjawab, qala al-fuwaisiq, orang-orang yang secara mental keagamaan lemah, suka menyimpang, suka melakukan perbuatan-perbuatan dosa, kefasikan, suka berzina, minum-minuman keras, tidak peduli yang halal dan haram. Mereka ini yatakallamu fi amril ammah. Mereka lah yang beri panggung, bahkan dimodali, dibiayai untuk berbicara dan mengomentari perkara-perkara umum. Maka saudara-saudariku, hamba-hamba Allah yang beriman, ingat oleh kita sekarang pekerjaan kaum bazar, orang-orang fuwaisik, mereka lah ruwaybidah ini, orang-orang rendahan yang tidak peduli rambu-rambu agama, bahkan sering menginjak-injak agama. Dia berada pada pihak siapa yang bisa membayarnya, siapa yang bisa mengupahnya, maka mereka akan berbicara, mengomentari, dan mereka akan terus membela siapa saja yang ada di tampuk kekuasaan yang bisa membayarnya. Ini ruwaybidah, yatakallamu fi amril ammah. Perhatikan ini baik-baik hadis. Menjelang Dajjal keluar, kata Rasulullah, muncul ke tengah-tengah kamu. Itu adalah jarak antara Dajjal lepas dari ikatannya. Kami dengan keyakinan kami dan analisa yang ada
dari hadis-hadis yang sahih, hadis surat Imam Muslim, Dajjal pada hari ini demi Allah telah lepas dari belenggu-belenggu yang mengikatnya. 3 tanda alam yang ada di Palestina, 3-tiganya sudah terjadi. Pertama, susutnya Danau Tiberias. 2, tidak lagi mengeluarkan air, mata air Zuhar. Dan yang ketiga, tidak lagi berbuah kebun-kebun kurma yang ada di kawasan Baisan. 3-tiganya ini sudah terjadi lengkap dan serentak sekarang. Maka wallahi, demi Allah, kami berhak punya keyakinan. Kita juga boleh punya keyakinan. Dan tidak ada satupun yang boleh menyalahkan keyakinan ini, yaitu Dajjal telah lepas. Tapi kata Rasulullah, jarak antara Dajjal dilepaskan oleh Allah dengan 3 tanda yang terjadi, jarak antara Dajjal dilepaskan oleh Allah dengan dia muncul ke tengah-tengah manusia, kalian akan menghadapi terlebih dahulu tahun-tahun yang penuh tipu daya. Bahwa tahun-tahun tipu daya itu, sana sinina khadda'atan, itu adalah tahun-tahunnya kita. Coba perhatikan, baik mulai dari para pengusaha sampai kepada para penguasa, pemerintah yang ada, sampai kepada para tokoh-tokoh, sampai kepada para buzzer-buzzer yang ada, mereka muncul pada tahun-tahun itu, kata Rasulullah SAW, yukadzabu fiha as-sadiq. Siapapun yang benar, lurus, jujur, dia memang orang-orang yang layak untuk didengar, orang-orang yang layak untuk dipercayai, justru diberitakan sebagai orang yang tidak layak dipercayai, diberitakan sebagai orang yang memecah belah, diberitakan sebagai orang yang menyebarkan hoax dan kedustaan. Yukadzabu fiha as-sadiq. Selanjutnya, wa yusaddaqu fiha al-kadhib. Pada tahun-tahun menjelang Dajjal muncul ke tengah-tengah manusia, orang-orang yang pembohong, orang-orang yang isi perutnya bohong, suka tipu-tipu, ya, mereka-mereka lah yang diberi panggung dan dipolesi seolah-olah ini adalah orang benar, orang yang layak mendapatkan kepercayaan, orang-orang yang layak untuk didengar, orang-orang yang layak untuk diikuti, orang-orang yang layak untuk dijadikan sebagai mufti dan sebagainya dan seterusnya. Demikian. Selanjutnya Rasulullah bersabda, wa yu'tamanu wa yukhawwanu fiha al-amin. Orang-orang yang memiliki kapasitas, kemampuan, baik dalam hal ekonomi, dalam hal pendidikan, dalam hal militer, dalam hal apa saja, dia layak mendapatkan kepercayaan, tetapi dia justru tidak diberi kepercayaan. Orang-orang terpercaya ini difitnah sehingga mereka diruntuhkan di posisinya, difitnah sehingga mereka diburu, dikejar, difitnah sehingga mereka ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Ini adalah tahun-tahun tersebut, saudara-saudariku. Selanjutnya Rasulullah melanjutkan sabdanya, wa yu'tamanu fiha al-kha'in, wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Para pengkhianat ini mendapatkan posisi-posisi menguasai umat. Wa yatakallamu fiha ar-ruwaibidah. Sekali lagi kami katakan, Ruwaibidah ini ditanya oleh sahabat kepada Rasul, ya Rasulullah, siapa sebenarnya Ruwaibidah? Jawaban Nabi adalah mereka al-Fuwaisik. Fuwaisik ini tasghir daripada fasik, ya, tasghir daripada fasik. Fasik orang yang menyimpang dari agama. Dan itu adalah tahun-tahun yang benar yang dikatakan Rasulullah, pada hari ini, pada saat ini kita benar-benar merasakan hal tersebut di atas tadi. Berarti tidak lama lagi Dajjal laknatullah alaih akan memunculkan diri ke tengah-tengah kita. Ibarat Allah yang kami muliakan, semoga apabila kita mendengarkan ini, kita sebagai orang-orang beriman yang terjepit, orang-orang Islam yang soleh, yang taat, yang ditindas, dilemahkan, yang senantiasa terus diinjak-injak, mampu sabar dan istiqomah. Karena memang kata Rasulullah, pada tahun-tahun itu kamu tidak punya pilihan yang lain kecuali sabar, kecuali sabar. Sabar itu dalam artian bertahanlah kamu, jangan menyerah, jangan mengalah, jangan tunduk, jangan kibarkan bendera putih. Bersabarlah kamu, tetap istiqomah. Bersabarlah kamu, tetap berdakwah. Bersabarlah kamu, pegang erat-erat agama ini, jaga solat berjamaahmu 5 waktu. Ibarat Allah yang kami muliakan, ini adalah fakta. Lalu bagaimana? Isbiru, itu perintah Rasul. Kamu harus bersabar, harus bersabar, bertahanlah kamu. Dan kita mesti mengatakan tidak ketika musuh-musuh Islam menawarkan sesuatu yang sesuatu itu kita tidak tahu. Padahal Sufyan Ats-Tsauri berkata, bila musuh Islam yang jelas-jelas membenci kamu, membenci Islam,
menawarkan sesuatu yang kesannya dan kelihatannya baik, kamu wajib mendatangkan 1000 lebih alasan untuk berburuk sangka kepadanya. Ibarat Allah yang kami muliakan, memang ini sesuatu yang sulit di akhir zaman ini, tapi kita tidak punya pilihan yang lain. Pilihan kita hanyalah isbiru, bersabarlah kamu, bertahanlah kamu, dan jaga salat berjamaah kamu 5 waktu. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan terus menggunakan senjata sabar, dan jagalah solat kamu. Solat berjamaah 5 waktu. Jaga secara disiplin, jaga secara kuat. Dia benteng jiwa, dia benteng hati, dia benteng badan, dia benteng kesehatan, dan dia benteng dari segala benteng-benteng terbaik yang ada. Solat berjamaah 5 waktu, kejar di masjid dan jangan pernah meninggalkannya.